Selamat datang di Rumbia, Rumah Biologi Indonesia. Rumah di mana kita belajar biologi bersama-sama. Pada episode kali ini, Rumah Biologi Indonesia akan membahas terkait Taman Nasional. Foto ini adalah gerbang masuk Taman Nasional Waikambas yang berada di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Di tempat kalian, adakah Taman Nasional yang paling dekat? Ya, Indonesia mempunyai banyak taman nasional. Di gambar ini ada 50 taman nasional yang tersebar dari ujung barat Indonesia sampai bagian timur Indonesia. Ada di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Papua. Taman nasional di dalam hierarki penatagunaan fungsi kawasan hutan di Indonesia masuk ke dalam kawasan hutan konservasi. Dia berada di dalam satu kategori bersama Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya atau Tahura di dalam kategori kawasan hutan pelestarian alam atau KPA. Lalu apa itu Taman Nasional? Taman Nasional menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi dan dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Jadi, ada 3 kata kunci menurut Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 90. Yang pertama adalah adanya ekosistem yang masih asli, yang kedua adalah adanya sistem zonasi, dan terkait pembatasan tujuan dari pemanfaatan kawasan tersebut. Sedangkan berdasarkan IUCN, Taman Nasional merupakan kawasan-kawasan yang diperuntukkan untuk mempertahankan diversitas biologis, selain beberapa kawasan lain seperti cagar ilmiah, monumen alam, cagar alam, dan suaka hidupan liar. Lalu, apa saja ciri Taman Nasional? Mari kita lihat satu persatu ciri dari Taman Nasional. Ciri yang pertama adalah biasanya dalam ekosistem di Taman Nasional tersebut terdapat flora dan fauna yang khas dan unik. Di dalam gambar ini ditunjukkan ada beberapa jenis satwa yang khas sesuai dengan taman nasionalnya. Misalnya, di wilayah Sumatera ada gajah dan badak Sumatera yang dilindungi misalnya di Taman Nasional Gunung Leuser, Taman Nasional Waikambas, atau badak bercula 1 yang dilindungi di Taman Nasional Ujung Kulon. Atau kita lihat ke arah timur, di sana ada burung cendrawasih yang merupakan burung khas dari Pulau Papua. Ciri yang kedua, yakni ekosistem di dalamnya masih asli. Foto ini menunjukkan ekosistem pada Taman Nasional Lorentz yang terdapat di Papua. Di dalamnya terdapat puncak Jayawijaya yang selalu tertutup oleh salju. Ciri yang ketiga adalah memiliki luasan yang cukup untuk menunjang proses ekologi. Foto ini adalah gambaran Taman Nasional Wakatobi yang merupakan taman nasional bawah air yang mampu menunjang kehidupan ekologi di dalamnya. Sedangkan ciri yang keempat adalah dikelola melalui sistem zonasi sesuai dengan fungsinya masing-masing. Gambar yang ditunjukkan adalah sistem zonasi yang ada pada Taman Nasional Komodo, di mana terbagi menjadi zona inti, zona rimba, zona perlindungan, zona pemanfaatan, zona khusus. Sistem zonasi kawasan pada Taman Nasional akan kita bahas pada subbab selanjutnya. Sehingga ini dia ada 4 ciri Taman Nasional. Yang pertama adalah mempunyai ekosistem yang terdapat flora dan fauna yang khas dan unik. Yang kedua adalah ekosistem di dalamnya masih asli. Yang ketiga memiliki luasan yang cukup untuk menunjang proses ekologi. Dan yang keempat adalah dikelola melalui sistem zonasi kawasan sesuai dengan fungsinya. Lalu,
Bagaimana Taman Nasional itu dimanfaatkan? Kita bahas satu persatu pemanfaatan Taman Nasional khususnya di Indonesia. Yang pertama, pemanfaatan Taman Nasional adalah untuk kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Misalnya sebagai tempat penelitian, uji coba, pengamatan fenomena alam, dan kegiatan lainnya. Dalam foto nampak ada salah satu tim Rumah Biologi Indonesia sedang berusaha untuk mengambil sampel dari feses badak Sumatera. Kegiatan ini dilaksanakan di Sumatran Rhino Sanctuary yang berada di Taman Nasional Waikambas. Kemudian pemanfaatan yang kedua adalah untuk kegiatan pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam. Misalnya untuk tempat praktik lapang, perkemahan, outbound, dan ekowisata. Gambar ini ditunjukkan adalah para mahasiswa dari Himpunan Biologi Fakultas MIPA Universitas Lampung yang akan melakukan eksplorasi satwa di Stasiun Penelitian Waicanguk yang terdapat di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Pemanfaatan yang ketiga adalah sebagai penyimpanan dan atau penyerapan karbon. Pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin, serta wisata alam. Misalnya untuk pemanfaatan air yang digunakan untuk industri air kemasan, objek wisata alam, atau pembangkit listrik. Gambar yang sedang kita lihat adalah pembangkit listrik tenaga mikrohidro yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa penyangga di kawasan Taman Nasional Matalawa. Pemanfaatan selanjutnya adalah sebagai tempat pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar, misalnya untuk penangkaran, baik satwa maupun tumbuhan. Gambar ini adalah dari tim Suakarino Sumatera di Taman Nasional Waikambas sebagai salah satu tempat khusus untuk konservasi badak Sumatera. Selanjutnya, pemanfaatan Taman Nasional selanjutnya adalah untuk sumber plasma nutfah untuk menunjang budidaya, misalnya untuk kebun benih, kebun bibit, atau perbanyakan biji. Gambar yang kita lihat adalah kegiatan di Taman Nasional Kepulauan Togean yang sedang melaksanakan transplantasi dan pembuatan kebun bibit karang. Selanjutnya, pemanfaatan Taman Nasional adalah pemanfaatan tradisional. Pemanfaatan tradisional dapat berupa kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu, budidaya tradisional, serta perburuan tradisional terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi. Penelitian yang sudah dilaksanakan oleh Mansur dan kawan-kawan melihat bagaimana model pemanfaatan hasil hutan bukan kayu bagi masyarakat di zona tradisional Taman Nasional Bantimurung, Bulu Saraung. Sehingga kalau kita coba simpulkan tadi, ada 6 pemanfaatan Taman Nasional. Yang pertama adalah kegiatan penelitian, yang kedua adalah kegiatan pendidikan, yang ketiga adalah pemanfaatan sumber energi, yang keempat adalah pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar, yang kelima adalah pemanfaatan sumber plasma nutfah, dan yang keenam pemanfaatan tradisional. Dalam melaksanakan pemanfaatan Taman Nasional, ada mekanisme ketika pemanfaatan dilaksanakan bersama pihak ketiga. Pemanfaatan ini harus terlebih dahulu membangun kesepakatan, kesepahaman, atau kolaborasi dengan pengelola Taman Nasional dalam rangka pemanfaatan potensi kawasan. Hal ini sesuai dengan Permenhub nomor P19/Menhub/2004. Selanjutnya, dalam hal pemanfaatan Taman Nasional, dilaksanakan juga kegiatan pemberdayaan masyarakat di sekitar Taman Nasional. Beberapa desa yang berbatasan langsung dengan area Taman Nasional disebut sebagai desa penyangga, sehingga ada kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa-desa penyangga Taman Nasional yang ada di Indonesia. Kegiatan ini misalnya dapat dilakukan dengan pengembangan desa konservasi,
pemberian izin untuk memungut hasil hutan bukan kayu, dan fasilitasi kemitraan pemegang izin pemanfaatan hutan dengan masyarakat. Pembahasan terakhir dalam topik Taman Nasional adalah zonasi Taman Nasional. Zonasi Taman Nasional adalah suatu proses pengaturan ruang dalam Taman Nasional menjadi zona-zona yang mencakup kegiatan tahap persiapan, pengumpulan dan analisis data, penyusunan draft rancangan zonasi, konsultasi publik, perancangan, tata batas dan penetapan dengan mempertimbangkan kajian-kajian dari aspek ekologis, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Zonasi Taman Nasional dibagi menjadi 4 zona. Yang pertama adalah zona inti, yang kedua adalah zona rimba. Pada Taman Nasional yang berupa wilayah perairan disebut sebagai zona perlindungan bahari. Yang ketiga adalah zona pemanfaatan dan yang terakhir adalah zona lain, mencakup zona tradisional, zona rehabilitasi, zona religi, budaya, sejarah, dan zona khusus. Zonasi di dalam kawasan Taman Nasional yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ekowisata terbatas berada di zona rimba. Sedangkan untuk zona yang dapat dilakukan untuk zona yang dapat dilakukan kegiatan pemanfaatan dan pengembangan ekowisata berada di zona pemanfaatan. Berikut adalah contoh zonasi pada Taman Nasional Gunung Tambora. Yang berwarna merah adalah zona inti, yang berwarna kuning adalah zona rimba, yang berwarna hijau adalah zona pemanfaatan, yang berwarna biru adalah zona rehabilitasi, yang berwarna kecoklatan adalah zona pemanfaatan tradisional, dan yang berwarna abu-abu adalah zona khusus. Zona inti adalah bagian Taman Nasional yang mempunyai kondisi alam, baik biota maupun fisiknya masih asli, dan tidak atau belum diganggu oleh manusia yang mutlak dilindungi. Zona inti ini berfungsi untuk perlindungan keterwakilan keanekaragaman hayati yang asli dan khas yang terdapat pada Taman Nasional tersebut. Peruntukan zona inti terutama untuk perlindungan ekosistem, pengawetan flora dan fauna khas serta habitatnya, yang tentunya peka terhadap gangguan dan perubahan. Zona inti juga merupakan sumber plasma nutfah dari jenis tumbuhan dan satwa liar untuk kepentingan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan penunjang budidaya. Gambar di samping adalah sistem zonasi pada Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Taman Nasional Gunung Gede Pangrango adalah taman nasional yang berada di Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bogor, di Provinsi Jawa Barat. Kriteria zona inti. Yang pertama, mempunyai keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Yang kedua, memiliki formasi biota tertentu dan atau unit-unit penyusunnya yang merupakan ciri khas ekosistem dalam kawasan Taman Nasional yang kondisi fisiknya masih asli dan belum diganggu oleh manusia. Yang ketiga, mempunyai kondisi alam, baik biota maupun fisiknya yang masih asli dan tidak atau belum diganggu manusia. Yang keempat adalah mempunyai luasan yang cukup dan bentuk tertentu yang cukup untuk menjamin kelangsungan hidup jenis-jenis tertentu untuk menunjang pengelolaan yang efektif dan menjamin berlangsungnya proses ekologis secara alami. Yang kelima adalah mempunyai ciri khas potensinya dan dapat merupakan contoh yang keberadaannya merupakan upaya konservasi. Yang keenam, mempunyai komunitas tumbuhan dan atau satwa liar beserta ekosistemnya yang langka yang keberadaannya terancam punah.
Yang ketujuh, merupakan habitat satwa dan atau tumbuhan tertentu yang prioritas dan khas atau endemik. Dan terakhir adalah merupakan tempat aktivitas satwa migran. Kegiatan yang dapat dilaksanakan pada zona inti meliputi perlindungan dan pengamanan, inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dengan ekosistemnya, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan atau penunjang budidaya. Di dalam zona inti dapat dibangun sarana dan prasarana tidak permanen dan terbatas untuk kegiatan penelitian dan pengelolaan. Zona kedua adalah zona rimba. Kriteria zona rimba. Zona rimba harus mempunyai kawasan yang merupakan habitat atau daerah jelajah untuk melindungi dan mendukung upaya perkembangbiakan dari jenis satwa liar. Yang kedua, memiliki ekosistem dan atau keanekaragaman jenis yang mampu menyangga pelestarian zona inti dan zona pemanfaatan. Dan yang terakhir, merupakan tempat kehidupan bagi jenis satwa migran. Peruntukan zona rimba digunakan untuk kegiatan pengawetan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan alam bagi kepentingan penelitian, pendidikan, konservasi, wisata terbatas, habitat satwa migran, dan menunjang budidaya serta mendukung zona inti. Kegiatan yang dapat dilakukan pada zona rimba meliputi perlindungan dan pengamanan, inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dengan ekosistemnya, pengembangan penelitian, pendidikan, wisata alam terbatas, pemanfaatan jasa lingkungan dan kegiatan penunjang budidaya. Keempat, pembinaan habitat dan populasi dalam rangka meningkatkan keberadaan populasi hidupan liar. Dan yang kelima, pembangunan sarana dan prasarana sepanjang untuk kepentingan penelitian, pendidikan, dan wisata alam terbatas. Selanjutnya adalah zona pemanfaatan. Zona pemanfaatan adalah bagian taman nasional yang letak, kondisi dan potensi alamnya yang terutama dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata alam dan kondisi atau jasa lingkungan lainnya. Zona pemanfaatan diperuntukkan untuk pengembangan pariwisata alam dan rekreasi, jasa lingkungan, pendidikan, penelitian, dan pengembangan yang menunjang pemanfaatan, kegiatan penunjang budidaya. Kriteria zona pemanfaatan yang pertama adalah mempunyai daya tarik alam berupa tumbuhan, satwa, atau berupa formasi ekosistem tertentu serta formasi geologinya yang indah dan unik. Yang kedua, mempunyai luasan yang cukup untuk menjamin kelestarian potensi dan daya tarik untuk dimanfaatkan bagi pariwisata dan rekreasi alam. Kemudian kriteria ketiga, kondisi lingkungan yang mendukung pemanfaatan jasa lingkungan, pengembangan pariwisata alam, dan penelitian serta pendidikan. Kemudian kriteria keempat, merupakan wilayah yang memungkinkan dibangunnya sarana prasarana bagi kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan, pariwisata alam, rekreasi, penelitian, dan pendidikan. Kriteria yang terakhir tidak berbatasan langsung dengan zona inti. Kegiatan yang dapat dilaksanakan pada zona pemanfaatan meliputi perlindungan dan pengamanan, inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dengan ekosistemnya, penelitian dan pengembangan pendidikan dan penunjang budidaya, pengembangan potensi dan daya tarik wisata alam, pembinaan habitat dan populasi, pengusahaan pariwisata alam dan pemanfaatan kondisi atau jasa lingkungan, serta pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan, penelitian, pendidikan, wisata alam, dan pemanfaatan kondisi atau jasa lingkungan. Selanjutnya adalah zona tradisional. Zona tradisional adalah bagian dari Taman Nasional yang ditetapkan untuk kegiatan pemanfaatan tradisional oleh masyarakat yang karena kesejarahan mempunyai ketergantungan dengan sumber daya alam.
Zona tradisional ini diperuntukkan untuk pemanfaatan potensi tertentu taman nasional oleh masyarakat setempat secara lestari melalui pengaturan pemanfaatan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kriteria dari zona tradisional. Yang pertama, adanya potensi dan kondisi sumber daya alam hayati non-kayu tertentu yang telah dimanfaatkan secara tradisional oleh masyarakat setempat guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, di wilayah perairan terdapat potensi dan kondisi sumber daya alam hayati tertentu yang telah dimanfaatkan melalui kegiatan pengembangbiakan, perbanyakan, dan perbesaran oleh masyarakat setempat guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian kegiatan yang dapat dilaksanakan pada zona tradisional, yang pertama adalah perlindungan dan pengamanan, yang kedua inventarisasi dan monitoring potensi jenis yang dimanfaatkan oleh masyarakat, ketiga pembinaan habitat dan populasi, keempat penelitian dan pengembangan, dan yang kelima pemanfaatan potensi dan kondisi sumber daya alam sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan yang berlaku. Zona selanjutnya adalah zona rehabilitasi. Zona rehabilitasi adalah bagian dari Taman Nasional yang karena mengalami kerusakan sehingga perlu dilakukan kegiatan pemulihan komunitas hayati dan ekosistemnya yang mengalami kerusakan. Peruntukan zona rehabilitasi ini adalah untuk mengembalikan ekosistem kawasan yang rusak menjadi atau mendekati kondisi ekosistem alamiahnya. Kriteria zona rehabilitasi. Yang pertama, adanya perubahan fisik, sifat fisik, dan hayati yang secara ekologi berpengaruh kepada kelestarian ekosistem yang pemulihannya diperlukan campur tangan manusia. Yang kedua, adanya invasif spesies yang mengganggu jenis atau spesies asli dalam kawasan. Dan yang ketiga, pemulihan kawasan atas poin 1 dan 2 sekurang-kurangnya memerlukan waktu selama 5 tahun. Selanjutnya adalah zona religi. Zona religi, budaya, dan sejarah adalah bagian Taman Nasional yang di dalamnya terdapat situs religi, peninggalan warisan budaya, dan atau sejarah yang dimanfaatkan untuk kegiatan keagamaan, perlindungan nilai-nilai budaya atau sejarah. Peruntukan zona religi, budaya, dan sejarah adalah untuk memperlihatkan dan melindungi nilai-nilai hasil karya budaya, sejarah, arkeologi maupun keagamaan, serta wahana penelitian, pendidikan, wisata alam sejarah, arkeologi, dan religius. Kriteria zona religi meliputi pertama, adanya lokasi untuk kegiatan religi yang masih dipelihara dan dipergunakan oleh masyarakat, dan adanya situs budaya dan sejarah baik yang dilindungi oleh undang-undang maupun tidak dilindungi oleh undang-undang. Nah, kegiatan yang bisa dilaksanakan di zona religi meliputi perlindungan dan pengamanan, pemanfaatan pariwisata alam, penelitian, pendidikan dan religi, penyelenggaraan upacara adat, pemeliharaan situs budaya dan sejarah, serta keberlangsungan upacara-upacara ritual keagamaan atau adat yang ada. Terakhir adalah zona khusus. Zona khusus adalah bagian dari Taman Nasional karena kondisi yang tidak dapat dihindarkan telah terdapat kelompok masyarakat dan sarana penunjang kehidupannya yang tinggal sebelum wilayah tersebut ditetapkan sebagai Taman Nasional, antara lain sarana telekomunikasi, fasilitas transportasi, dan listrik. Zona khusus diperuntukkan untuk kepentingan aktivitas kelompok masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut sebelum ditunjuk atau ditetapkan sebagai Taman Nasional dan sarana penunjang kehidupannya, serta kepentingan yang tidak dapat dihindari berupa fasilitas telekomunikasi, fasilitas transportasi, dan listrik. Sedangkan kriteria apa saja dari zona khusus? Ada 3 hal. Yang pertama, telah terdapat sekelompok masyarakat dan sarana penunjang kehidupannya yang tinggal sebelum wilayah tersebut ditunjuk atau ditetapkan sebagai Taman Nasional. Yang kedua, telah terdapat sarana prasarana antara lain telekomunikasi, fasilitas transportasi dan listrik,
sebelum wilayah tersebut ditunjuk atau ditetapkan sebagai taman nasional. Dan yang terakhir, lokasi tersebut tidak berbatasan dengan zona inti. Demikian pembahasan tentang Taman Nasional. Terima kasih telah berkunjung ke Rumah Biologi Indonesia. Sampai jumpa di episode Rumah Biologi Indonesia selanjutnya.